Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Akbar Al-Rasyid. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan membawakan materi tentang birokrasi dan struktur organisasi dalam administrasi publik. Kira-kira ada apa aja? Langsung saja. Perkenalkan, saya Jianto Faila. Hari ini saya akan menjelaskan tentang birokrasi dalam administrasi publik. Menurut Max Weber, birokrasi adalah suatu sistem organisasi yang dirancang untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Sistem ini menggunakan struktur hierarkis, aturan yang jelas, dan pembagian kerja yang terdefinisi dengan baik. Max Weber memandang birokrasi sebagai bentuk organisasi paling rasional untuk mengelola administrasi dan kewenangan, terutama di bidang pemerintahan dan bisnis. Lebih lanjut, Max Weber mendefinisikan birokrasi sebagai sistem administrasi yang berdasarkan aturan tertulis, prosedur yang sistematis, pembagian kerja yang jelas. Tujuannya adalah untuk menciptakan konsistensi, mewujudkan keadilan, dan meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan tugas. Selanjutnya, ada karakter utama dalam birokrasi. Menurut teori birokrasi, terdapat 4 karakteristik utama yang membuat birokrasi menjadi efektif dan terstruktur. Yang pertama, hierarki yang jelas. Organisasi dalam birokrasi disusun secara berjenjang atau bertingkat. Setiap tingkat dalam struktur memiliki peran dan tanggung jawab yang tegas. Artinya, siapa atasan, siapa bawahan, dan siapa yang bertanggung jawab atas apa, semuanya sudah diatur dengan jelas. Kedua, spesialisasi dan pembagian kerja. Dalam birokrasi, setiap individu memiliki tugas khusus sesuai keahlian dan perannya masing-masing. Yang ketiga, aturan dan prosedur formal. Segala keputusan dan kebijakan di dalam organisasi dibuat berdasarkan aturan tertulis yang baku. Terakhir, impersonalitas. Keputusan dalam birokrasi diambil berdasarkan pertimbangan rasional dan objektif. Di zaman digital saat ini, birokrasi menghadapi tantangan besar karena harus menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan ekspektasi masyarakat yang menginginkan layanan yang lebih cepat dan efisien. Adapun tantangan utama yang dihadapi birokrasi di era digital adalah: yang pertama, kurangnya fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Kedua, transformasi digital dan automasi. Ketiga, resistensi terhadap perubahan. 4, keamanan data dan privasi. Kelima, ketimpangan infrastruktur teknologi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari birokrasi. Birokrasi adalah bagian penting dalam menjalankan pemerintahan dan organisasi besar. Mengapa begitu? Karena birokrasi memberikan struktur yang jelas, kepastian hukum, dan profesionalisme. Namun, birokrasi juga punya tantangan seperti proses yang lambat, kurangnya inovasi, dan potensi penyalahgunaan wewenang. Oleh sebab itu, perlu adanya reformasi birokrasi yang lebih fleksibel, inovatif, dan berbasis teknologi. Kelebihan dari birokrasi yaitu struktur yang jelas, adanya hierarki yang terorganisir, membantu pembagian tugas dan tanggung jawab yang lebih teratur. 2. Kepastian hukum dan peraturan. Birokrasi berjalan berdasarkan aturan dan prosedur yang jelas. 3. Efisiensi dalam pengelolaan administrasi. Dengan sistem yang tertata rapi, birokrasi membantu dalam pencatatan data dan pengarsipan yang lebih sistematis. Kekurangan dari birokrasi yaitu yang pertama, proses yang lambat dan kaku. Banyaknya aturan dan prosedur membuat birokrasi seringkali lambat dalam merespon kebutuhan. 2. Kurangnya inovasi. Struktur birokrasi yang terlalu kaku membatasi kreativitas dan inovasi. Yang terakhir, potensi korupsi dan nepotisme. Meskipun ada banyak aturan, birokrasi tetap bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi, yang akhirnya menimbulkan korupsi dan kolusi. Lalu di sini kita akan membahas struktur organisasi. Nah, struktur organisasi adalah sistem yang mengatur hubungan kerja, pembagian tugas, serta koordinasi antar individu dan unit dalam suatu organisasi, dan membaginya ke dalam beberapa tipe, yaitu pertama ada struktur
fungsional. Nah, struktur ini membagi organisasi berdasarkan fungsi kerja. Contohnya pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, serta produksi. Dan yang kedua ada struktur divisional. Nah, di struktur ini organisasi dikelompokkan berdasarkan produk, wilayah geografis, atau jenis pelanggan tertentu. Yang ketiga, struktur matriks. Struktur ini menggabungkan organisasi ke dalam dua jenis struktur, yaitu ada struktur fungsional dan struktur divisional yang memungkinkan seorang pegawai mempunyai lebih dari satu atasan. Dan yang terakhir ada struktur adhokrasi. Organisasi yang bersifat fleksibel dan berbasis proyek. Serta struktur ini juga dapat ditemukan dalam industri yang membutuhkan inovasi tinggi seperti halnya penelitian dan observasi. Dan struktur organisasi juga mempunyai beberapa karakter-karakter. Di antara karakternya ialah birokrasi mesin, birokrasi profesional, struktur divisional, dan adhokrasi. Dan efektivitas organisasi mempunyai implikasi. Di antaranya yang pertama, struktur fungsional. Nah, struktur ini efisiensi operasional sangatlah tinggi, tapi kurang fleksibel. Dan mempunyai dampak positif. Di antaranya, meningkatkan efisiensi melalui spesialisasi, serta memudahkan pelatihan dan pengembangan kalian dalam setiap fungsi. Dan di antara dampak negatifnya ialah kurangnya koordinasi antar departemen dapat memperlambat inovasi, serta respon terhadap perubahan pasar menjadi sangat lambat. Dan yang kedua, struktur divisional. Struktur ini responsif, respon pasar yang sangat cepat, tapi biayanya sangat-sangat mahal. Dan dampak positifnya ialah fokus pada kebutuhan pelanggan atau wilayah tertentu, meningkatkan efektivitas strategi bisnis, serta lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan lingkungan eksternal. Lalu dampak negatifnya ialah potensi duplikasi sumber daya meningkat, dan otomatis biaya operasional juga meningkat. Dan resikonya persaingan antar divisi menjadi penghambat sinergi bagi organisasi itu sendiri. Lalu di sini ada hubungan birokrasi dan struktur organisasi. Birokrasi dan struktur organisasi adalah dua konsep yang saling berkaitan. Birokrasi adalah sistem administrasi yang mengatur tugas dan wewenang secara formal. Sedangkan struktur organisasi menentukan bagaimana peran tanggung jawab dan hubungan kerja diatur dalam suatu organisasi. Di antaranya, yang pertama ada birokrasi sebagai salah satu bentuk struktur organisasi. Jadi, birokrasi merupakan salah satu jenis struktur organisasi yang bersifat hierarkis. Serta dalam organisasi birokratis terdapat jenjang-jenjang wewenang yang jelas, prosedur yang ketat, serta spesialisasi kerja yang sangat tinggi. Dan yang kedua, ada struktur organisasi menentukan cara birokrasi bekerja. Jadi, struktur ini organisasi mempengaruhi penerapan birokrasi dalam suatu institusi, serta struktur yang hierarkis memperkuat birokrasi formal dengan jalur komando jelas. Struktur komando yang sangat jelas. Dan yang terakhir, ada transformasi hubungan birokrasi dan struktur organisasi di era digital. Jadi dengan perkembangan teknologi, birokrasi tradisional mulai beralih dengan struktur yang lebih dinamis. Dan digitalisasi memungkinkan
pengurangan proses birokrasi yang berbelit-belit. Contohnya dengan penerapan e-government atau sistem manajemen berbasis teknologi dalam organisasi. Serta organisasi modern mulai mengadopsi struktur jaringan yang lebih responsif, tanpa sepenuhnya harus meninggalkan prinsip birokrasi, agar memastikan ketertiban dan akuntabilitas. Dari kesimpulan materi ini bisa disimpulkan, terhadap birokrasi dan struktur organisasi sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi berjalan dengan efisien, efektif, dan transparan, dengan sistem yang terorganisir dengan baik di sektor pemerintahan maupun di swasta. Dan organisasi dapat mencapai tujuan dengan lebih baik, mencegah konflik internal, serta memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat.